Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Mutiara Hati yang ditayangkan setiap hari Jumat pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan para pemirsa TVRI Kalimantan Utara, bersama saya sudah hadir Ustadz Ambo Intan Azikin SPDI, dan nanti kita akan mendengarkan secara langsung. Beliau akan menyampaikan kepada kita semua, memaparkan kepada kita semua terkait dengan bagaimana cara kita mengelola hati, menjaga hati. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Ustadz Ambo Intan Azikin SPDI. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Senantiasa kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, bil khusus hidayah yang masih Allah berikan kepada kita, dan terikutkan salam dan salawat kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait berbicara dengan seputaran hati, sebagaimana panduan pertama kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Ketika daging tersebut yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baik, maka terikutlah baik semua yang ada di sekeliling, termasuklah di dalam anggota tubuh itu. Begitupun sebaliknya, ketika ia rusak, maka ikutlah rusak pula yang ada di sekelilingnya itu. Terus apa yang akan kita maksudkan di dalam pemahaman terhadap hati ini secara pandangan Islam? Bahwa sesungguhnya barometernya kekuatan keimanan, kualitas ketakwaan, bahkan masuk di dalam lingkungan kehidupan kita sampai hubungan sosial kepada sama manusia, itu sangat terpengaruhi dari bagaimana cara kita memelihara hati itu. Karena sesungguhnya hati ini akan menjadi penggerak dalam setiap aspek kehidupan kita, baik secara diri pribadi, lanjut kepada keluarga, kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hati ini akan menjadi pilar utama di dalam kehidupan kita. Nah, tentunya tidak dipungkiri bahwa keberadaan manusia yang tercipta dari berbagai unsur, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan dari segala jenis ciptaannya, manusialah yang diberikan ciptaan yang kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka sungguh kami ciptakan manusia itu dalam penciptaan sebaik-baiknya. Akan timbul pertanyaan, sebaik-baik itu seperti apa? Apa sih yang Allah berikan kepada kita sehingga Allah katakan sebaik-baik penciptaan? Pertama, manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah berikan rasa kepada kita. Kemudian yang ketiga, Allah berikan nafsu kepada kita. Nah, tentunya sandarannya ini disesuaikan dengan penciptaan manusia itu. Lanjut daripada hal itu, ketika Allah Subhanahu wa taala tadinya mengatakan sebaik-baik penciptaan, ahsani taqwim, kemudian Allah lanjutkan kalimat itu,
tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah lemparkan dia ke tempat yang paling hina, paling rendah. Artinya ketika yang diciptakan Allah tadinya dikaruniakan kepada kita tidak dipergunakan sesuai dengan porsinya, tidak sesuai dengan tempatnya, maka justru yang akan terjadi itu terbalik. Yang tadinya Allah muliakan, kemudian Allah hinakan. Kenapa? Ketika akal, ketika rasa, ketika nafsu yang terbungkus di dalam penjagaan hati kita, maka itulah yang akan membuat manusia menjadi hina. Oleh karena itu, sangat terang Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan di dalam Al-Qur'an. Tepatnya di dalam surah Al-A'raf. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Niscaya kata Allah, aku akan penuhi neraka jahanam itu dari bangsa golongan jin dan manusia. Kenapa demikian? Kata Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati, mereka diberikan fasilitas oleh Allah, termasuk utama kalimat yang paling utama diucapkan Allah di sini, lahum qulubun. Mereka diberikan hati oleh Allah, tetapi tidak dipakai hati tersebut untuk memahami, mentadabburi ayat-ayat Allah. Kemudian Allah ciptakan walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia diberikan telinga, dia diberikan mata, dia diberikan penglihatan, pendengaran, tetapi tidak dipakai untuk melihat dan mendengarkan kalimat-kalimat Allah. Balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat daripada hal itu. Mereka dilalaikan dengan hal itu. Sehingga sebenarnya hati ini, sebenarnya kita manusia, kalau secara standar anggaplah Allah berikan kita kelimpahan harta, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita segala sesuatunya. Cuma terkadang kita lupa sama Allah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sedikit ujian, kematian, kekurangan, lantas kita akan senantiasa mengingat Allah. Lantas kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hati ini memang harus terjaga sebagai bagian yang tidak terpisahkan menjadi hal yang utama di dalam diri kita untuk ke depan bagaimana mengelola kehidupan kita secara nilai-nilai Islam. Mungkin seperti itu. Ya, baik pemirsa yang setia masih menyaksikan tayangan ini, yaitu tayangan program Mutiara Hati yang ditayangkan langsung oleh stasiun TVRI Kalimantan Utara. Tadi Ustadz Ambo Intang sudah memaparkan secara gamblang bagaimana proses, bagaimana kemudian hati itu menjadi sesuatu yang paling vital di dalam kehidupan, baik itu kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan kita dengan interaksi sosial yang lainnya. Nah, Ustadz, mungkin saya boleh sedikit bertanya Ustadz menanggapi, karena memang terkait dengan persoalan hati ini, karena dia sesuatu yang tersembunyi, tidak nampak, kadang-kadang perilaku kita seolah-olah mencerminkan bahwa kita itu adalah orang yang punya hati baik Ustadz, tapi pada kenyataannya sesungguhnya diri kita sendiri yang paling tahu bahwa sebenarnya kita belum lagi tergolong pada orang yang mampu menjaga hati. Boleh nggak Ustadz kira-kira tips apa nih supaya kita bisa menjaga konsistensi kita untuk menjaga hati kita untuk benar, untuk ketika kita berkata juga sudah sesuai dengan apa yang di dalam hati kita, tidak kemudian apa yang ada di dalam hati kita kemudian terucapkan dalam sesuatu yang berbeda, Ustaz. Kira-kira gimana? Sebelumnya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kenapa? Untung hati kita itu ada di dalam, tersembunyi. Benar, Ustaz. Seandainya Allah nampakkan setiap dosa dan aib itu secara bintil atau apa yang terlihat nampak oleh kehidupan sosial dan dilihat oleh orang, apakah tidak penuh dengan pelanggaran tubuh diri kita ini? Kami bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini selalu diberikan cat hitam ketika kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah simpan rapi di dalam untuk dipelihara. Terus yang kedua, tidak semua yang dipikirkan oleh akal yang tercipta dari otak kita itu boleh masuk di perut. Makanya Allah simpan di antaranya. Apa yang dipikirkan, keuntungan, kehidupan, kemewahan, tidak serta-merta semuanya bisa dikonsumsi oleh perut yang didominasi oleh nafsu.
Makanya akal, hati, rasa, perut, biji. Di filter ya Ustaz ya? Filternya adalah hati. Ketika hati itu tadi bagus, maka terikutkan bagus semuanya. Ketika itu enggak baik, maka ikutlah tidak baik semuanya. Itu seperti itu simpelnya. Ya, berarti ketika dalam kehidupan sehari-hari memang secara tempat saja memang hati itu berada di tengah-tengah ya Ustaz ya. Berada di antara akal, kemudian di antara tempat kita mencerna, tempat kita mencerna sesuatu. Nah Ustaz, mungkin juga pemirsa yang ada di rumah butuh nih Ustaz, kira-kira amalan-amalan, ada nggak Ustaz amalan-amalan yang bisa kemudian membuat kita menjaga tadi yang saya katakan, menjaga supaya hati kita tetap benar, niat kita kemudian tetap lurus. Itu kan tidak mudah ya Ustaz. Kadang-kadang mungkin kita terniat untuk lurus, kita terniat untuk berbuat sesuai dengan syariat, tetapi kemudian godaannya memang sangat banyak nih Ustaz. Nah, kira-kira boleh nggak kita bagikan nih ke teman-teman, ke pemirsa TVRI Kalimantan Utara, kira-kira ada nggak Ustaz amalan setiap hari yang mungkin mudah yang bisa kita lakukan, tetapi itu justru menimbulkan efek yang sangat luar biasa. Yeah. Kalau dalam istilah saya, sering saya berikan semacam singkatan di dalam menjaga hati itu dengan istilah 3S. 3S itu, S yang pertama, kita sadar kita ini ciptaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada tujuan penciptaannya Allah kepada manusia dan termasuk kepada jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, S yang pertama ini adalah sadar diri bahwa kita ini adalah hamba. Ketika orang sudah berbicara sebagai abdi, sebagai hamba, maka kita tidak akan pernah memiliki rasa keakuan di dalam diri kita. Dan terkadang keakuan inilah yang sering membuat diri kita ini lupa. Yang pertama. Yang kedua, ketika Anda sudah sadar, maka Anda wajib syukur. Syukur Allah menjadikan kehidupan kita, ya alhamdulillah, ketika Allah mentakdirkan kita dalam kehidupan yang bisa dibilang sederhana atau mapan, bahkan di atas garis yang bisa dikatakan taraf hidup yang sejahtera seperti itu. Ketika kita banyak bersyukur kepada Allah, ingatlah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika engkau semakin banyak bersyukur kepada aku, kata Allah, aku akan tambahkan terus itu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya ketika engkau ingkari, engkau kufuri, maka Allah azabnya sangat pedih. Yang ketiga yaitu sabar. Yang tadinya sadar, yang kedua syukur, kemudian yang ketiga Anda sabar. Sabar itu dalam konteks tidak serta-merta bahwa diam atau bagaimana, tidak. Sabar itu dalam konteks yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala adalah sabar menjalani kehidupan yang telah Allah takdirkan, sabar ketika Allah memberikan ujian atau musibah, sabar ketika Anda diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah. Ketika Anda rutin, Anda disiplin, Anda melakukan ibadah itu penuh dengan penghayatan, penuh dengan keikhlasan, insya Allah hati itu akan terjaga. Makanya 3S tadi ini kalau dalam istilah saya itu harus terbungkus di dalam pemaknaan dan pelaksanaan zikrullah. Kenapa? Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan memuji-muji Allah, maka Allah akan memelihara hati kita. Kenapa hati kita ini kadang keluar masuk terbolak-balik? Makanya ada kan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Kita minta sama Allah, kita minta sama yang berhak, yang telah menciptakannya, yang membolak-balikkan hati. Mudah-mudahan dia tetapkan hati kita, istiqomahkan hati kita sehingga tetap berada di jalur yang benar. Kendati demikian, ini saya tambahkan, kita berada dalam kehidupan sosial yang kita tidak tahu di luar sana siapa-siapa. Orang menceritakan mungkin kebaikan kita, alhamdulillah. Orang menceritakan keburukan kita, kita nggak tahu. Tetapi berprasangka baiklah terus kepada Allah dan kepada seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena hati ini yang menjadi ukurannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Luar biasa sekali para pemirsa Mutiara Hati, tadi sudah disampaikan secara gamblang oleh Ustadz Amul Bintang Azikin. Jadi memang menjaga hati itu memang menjadi sesuatu yang tidak mudah tetapi juga tidak sulit, asal kita mau melakukan. Nah, yang satu poin yang tadi yang saya tangkap adalah bagaimana kemudian
zikrullah ya Ustaz ya. Jadi zikir itu kembali menguatkan hati kita. Kemudian doa kita juga kepada Allah untuk senantiasa menetapkan hati kita pada jalan yang benar. Karena sesungguhnya Allah lah yang mampu membolak-balikan hati kita. Ya, baik Ustaz, saya masih ada satu pertanyaan lagi. Ada dua mungkin Ustaz pertanyaan lagi. Mungkin boleh dijelaskan nanti ke pemirsa kita. Dan ini juga yang sering dialami oleh kita setiap hari Ustaz. Yang pertama itu adalah ya biasalah, kita kan kadang-kadang bisa jadi omongan orang ya Ustaz. Ketika kita mendengar ternyata yang disampaikan orang-orang itu bukan sebuah kebenaran menurut versi kita, sehingga itu menurut kita adalah fitnah, adalah cara orang untuk menjatuhkan kita. Nah, kira-kira Ustaz, gimana sih cara kita menyikapi saat kita kemudian mendengar kita di luar sana menjadi bahan omongan, menjadi bahan pembicaraan, tetapi untuk sesuatu yang negatif misalnya Ustaz. Kira-kira gimana Ustaz? Dari segi pandangan bahwa dalam bahasa agama itu ada yang dikatakan dengan fitnah, ada yang namanya ghibah, ada namanya buhton, ada namanya namimah. Banyak jenisnya yang searah dengan bahasa menceritakan aib, apakah dia sejalan atau tidak sejalan. Tentunya pertanyaannya kembali kepada diri kita. Gimana sih bagaimana untuk diri kita menyikapinya seperti apa? Dalam pandangan saya sebenarnya dari berbagai literatur referensi yang ada, sebenarnya kita tidak perlu untuk menjelaskan diri kita. Tidak perlu. Ada kalimat bijak yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali. Ali pernah mengatakan bahwa tidak perlu untuk menjelaskan kebaikanmu kepada musuhmu, kepada lawanmu, karena sungguh mereka tidak akan percaya itu. Tapi tidak usah juga kamu sampaikan apapun tentang dirimu kepada sahabatmu, kepada temanmu, karena mereka tidak butuh itu. Artinya Anda tidak perlu menjawabnya, Anda tidak perlu mengatakannya, tetapi Anda perlu membuktikannya. Membuktikannya seperti apa? Kendati engkau difitnah, buktikan kepada mereka bahwa engkau tidak demikian. Dan yakinkan di dalam dirimu, sungguh orang yang senang melakukan fitnah, orang yang senantiasa melakukan ghibah, itu mencerminkan kualitas diri mereka. Dan bersyukurlah kepada kita tidak seperti itu. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Sesungguhnya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih memelihara hati kita dan sikap kita sehingga tidak seperti orang yang menceritakan keburukan orang lain. Seperti itu. Baik, terkait dengan masalah kemudian orang mengatakan atau memfitnah mungkin dalam waktu yang terus-menerus ya Ustaz. Kadang-kadang mungkin sebagai manusia biasa kita belum tentu mampu Ustaz menahan diri dari rasa marah, menahan diri dari emosi yang kemudian rasanya pengen meledak-ledak atau sekedar untuk membuktikan bahwa itu tidak benar barangkali. Nah, mungkin kita bisa berbagi Ustaz, mungkin kepada saya juga dan kepada pemirsa yang ada di rumah. Kira-kira gimana Ustaz cara mengendalikan diri supaya kita tidak mudah terpancing marah, kita tidak mudah emosi, karena saya tahu juga bahwa itu juga bagian dari pekerjaan setan ya Ustaz, untuk memancing kita berada dalam posisi di kemarahan yang tertinggi misalkan, kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak benar dan kemudian orang justru mencap kita menjadi orang yang tidak stabil, kemudian pemarah dan lain sebagainya. Nah itu kan bagian dari kondisi hati ya Ustaz, juga tidak mudah nih. Nah kira-kira gimana tuh Ustaz? Manusiawi ketika kita dalam keadaan marah, sangat manusiawi. Tapi ingat, kata Rasulullah SAW, simpel kalimatnya, tapi pedas nganaknya. Apa itu? La taghdab, jangan marah. Jangan marah. Nah, coba pertanyaannya, bagaimana kiat kita, cara kita supaya tidak marah? Pertama, ketika jeda waktunya itu dalam keadaan lama, maka disyaratkan Anda tinggalkan tempat itu, Anda ambil air wudhu, duduk, dan hindari percakapan-percakapan yang mengarah kepada kemarahan. Yang pertama, dalam jeda yang singkat ataupun lama. Kemudian kalau jedahnya itu adalah tiap hari itu terus yang disajikan sama kita, selalu jelek yang kita dengarkan selalu, maka ada namanya tabayun, ada namanya klarifikasi. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan pencemaran nama baik, kalau itu fitnah. Tapi kalau itu sebuah kebenaran, maka kita dengan legowo untuk minta maaf dan memperbaikinya. Sekali lagi bahwa tidak perlu kita menjelaskan sesuatu apa yang kurang dalam diri kita, tetapi kita mengakui segala kesalahan. Kalau toh hal itu bukan apa yang kita lakukan, makanya kita hanya bersedar diri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hati kita ini kuatkan. Sehingga
menghadapi kehidupan, menghadapi kegiatan sosial kemasyarakatan, itu sangat legah dalam diri kita. Orang memaafkan ketika dia dizalimi, ketika dia dihardik ataupun dikucilkan di tengah masyarakat, bahkan disampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan maqam, tempat derajat yang Allah akan tinggikan insyaallah. Ya, baik pemirsa setiap program Mutiara Hati yang ditayangkan oleh stasiun TVRI Kalimantan Utara, kita sudah mendengarkan tadi, sempat saya mempertanyakan kepada Ustadz bagaimana sesungguhnya amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga konsistensi hati kita untuk bisa tetap di jalan sesuai dengan tuntunan agama kita. Dan tadi ada tiga tips ya yang disampaikan oleh Ustadz. Yang pertama adalah ada 3 S nih. Jadi yang pertama adalah kita harus senantiasa sadar kepada apa? Sadar kepada tujuan penciptaan kita sebagai manusia itu tujuannya adalah untuk apa? Sehingga kita mampu menghindari rasa keakuan, rasa ego kita sebagai manusia. Sadar bahwa kita hanyalah makhluk yang paling lemah yang diciptakan oleh Allah. Hanya saja kita dititipkan akal dan pikiran yang melebihi dari makhluk-makhluk lain yang juga Allah ciptakan. Kemudian jangan lupa untuk senantiasa bersyukur, karena dengan bersyukur kita akan selalu ingat bahwa apapun yang kita dapatkan, apapun yang Allah berikan adalah semua karena rasa sayang dan rasa cinta Allah kepada kita. Maka ketika Allah ingin membuka aib kita, misalkan, itu tentu saja hal yang mudah, tetapi jangan lupa bersyukur karena memang Allah masih terus dan menjaga kita dari hal-hal yang mungkin dapat membuat kita menjadi manusia yang paling rendah di mata manusia yang lain. Kemudian jangan lupa untuk senantiasa bersabar dalam hal apapun, dalam menghadapi musibah maupun dalam menghadapi kebahagiaan, karena rasa sabar itu kemudian menjadi ukuran yang sangat penting sehingga kita tidak lepas, kita tidak keluar dari ajaran-ajaran yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran kita. Baik, mungkin para pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan program ini, kita sudah mendengarkan tadi paparan Ustadz yang luar biasa, dan selanjutnya mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada Ustadz untuk memberikan kita 1-2 kesimpulan Ustadz untuk tema kita pada sore hari ini, yaitu menjaga hati. Silakan Ustadz. Yang pertama, tadi sudah kita sampaikan bahwa salah satu tips yang saya istilahkan tadi adalah 3S. Kesimpulannya adalah ketika sadar, sabar, dan syukur itu sudah terbingkai dengan baik di dalam kalimat zikrullah, artinya di sini ada kesimpulan, harus ada pembiasaan. Kenapa harus ada pembiasaan? Karena sesuatu yang tidak dibiasakan itu tidak akan melekat di dalam diri kita. Ketika sholat itu rajin kita lakukan, insya Allah akan terbiasa. Puasa, dan termasuk hal-hal berbagi kepada siapapun, itu pun ikut menjaga dan mengelola hati kita. Seberapa banyak kita peduli kepada manusia-manusia yang lain, maka insya Allah Allah akan lebih peduli kepada diri kita. Dalam artian, apa yang engkau keluarkan di jalan Allah, apa yang engkau lakukan kebaikan di jalan Allah, sebelumnya itu tidak akan pernah lepas dari pengawasan Allah. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak akan pernah lepas dari pengawasan Allah. Yang kedua, hati ini, kata Rasulullah SAW, inna likulli syai'in thaqalah. Sesungguhnya di dalam segala sesuatu itu punya pembersih, punya penyekat. Wasaqalatul qulubi zikrullah. Dan adapun pembersihnya hati itu adalah dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya amalan-amalan yang paling singkat, yang paling simpel diajarkan oleh para alim ulama kita, seminimal mungkin dalam setiap harinya, dalam setiap waktu, senantiasa kita isi dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bagaimana kita senantiasa membersihkan hati kita dari segala kesalahan, dari segala dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu rahmatnya kepada kita sekaligus dengan maghfirahnya, sehingga kesalahan dan dosa yang kita lakukan senantiasa Allah hapuskan, Allah ampunkan, sehingga Allah memberikan keselamatan di dunia wal akhirah insyaallah. Terima kasih Ustadz Ambo Bintang Wazikin SPDI yang sudah bersama kita pada sore hari ini, menemani pemirsa yang masih setia menyaksikan tayangan Mutiara Hati yang diselenggarakan setiap Jumat pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali dalam program yang sama
dengan tema yang berbeda. Dan kami akhiri, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.